Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Nama saya Muhammad Iqbal dan teman saya Rizky Afazrian Saputra. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang penyuntingan diksi. Selanjutnya, pengertian diksi. Pengertian diksi menurut KBBI adalah pemilihan kata yang memiliki makna tepat dan selaras atau dalam penggunaannya memiliki kecocokan dalam mengungkapkan gagasan dengan pokok pembicaraan, peristiwa, dan halayak pembaca atau pendengar pilihan kata. Selanjutnya, ada 4 fungsi diksi. Yang pertama, membantu audiens atau para pembaca mengerti apa yang disampaikan penulis atau pembicara. Jadi membantu si pembaca atau audiensnya mengerti apa yang dimaksudkan dalam karya tersebut. Yang kedua, menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, menyampaikan gagasan atau ide dengan tepat. Yang keempat, menjadi lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan. Selanjutnya, diksi berdasarkan maknanya dibagi menjadi 2. Yang pertama, makna denotatif. Yang kedua, makna konotatif. Dan diksi berdasarkan leksikal. Yang pertama, ada sinonim. Yang kedua, ada antonim. 3, ada homonim. 4, homofon. 5, homograf. 6, polisemi. Dan terakhir yang 7 ada hipernim dan hiponim. Selanjutnya, contoh penyuntingan diksi di sebuah teks. Saya akan menjelaskan contohnya. Jadi, saya bacakan ya. Pada hari Minggu, ibuku nyuruh aku belanja di pasar. Dengan senang hati, ku mau membantunya. Aku segera beberes untuk pergi ke pasar. Aku bergegas pergi ke pasar menggunakan sepeda. Itu contohnya. Lalu kita jelaskan secara penyuntingan diksinya. Kalimat yang tidak baku. Ibu nyuruh aku belanja di pasar. Seharusnya kata nyuruh diganti menyuruh. Kalimat yang tidak baku, saya memohon izin sebab tak bisa hadir di rapat besok. Kalimat baku atau yang benarnya, saya memohon izin sebab tak bisa hadir di rapat besok. Selanjutnya, kalimat yang tidak baku. Apotik kimia farma ada di mana-mana. Dan kalimat baku yang benarnya, apotek kimia farma ada di mana-mana. Kalimat yang tidak baku, mereka yang hobi nyampah di sini. Ulang ya. Kalimat yang tidak baku, mereka yang hobi nyampah di sini beneran gak punya adab. Dan kalimat baku yang benarnya, mereka yang suka buang sampah di sini sungguh tak punya adab. Ya, selanjutnya kita masuk ke contoh penyuntingan diksi. Saya akan tampilkan di sini contoh penyuntingan diksi. Seperti yang sudah saya tampilkan yang di atas, teks pertamanya itu yang salah dan sudah dicoret-coret. Itu kata-kata yang salahnya. Lalu yang teks selanjutnya yang kedua itu perbaikannya sudah saya perbaiki. Bisa dilihat ada yang salah dan ada yang benarnya menurut perbaikan menurut saya. Terus kita masuk ke slide berikutnya. Kesimpulan menurut saya menyunting pilihan kata atau diksi. Supaya pembaca dapat memahami maksud tulisan kita dengan cepat, kita harus menggunakan pilihan kata yang tepat. Pilihan kata yang kita gunakan harus disesuaikan dengan jenis tulisannya. Misalnya, kamu sedang menulis tulisan yang formal, maka kamu harus menggunakan bahasa yang baku dalam tulisannya. Penyuntingan diksi adalah kegiatan yang menyunting diksi atau pilihan kata yang digunakan. Penyuntingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kata yang dipilih sesuai dengan pengetahuan pembaca dan agar tulisan yang dibuat efektif tanpa mengurangi estetika kata itu sendiri. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan masuk ke sesi pertanyaan melalui via WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.